Baik, selamat siang anak-anak semua. Ya, Miss. Terima kasih anak-anak sudah hadir dan sudah join pada Zoom meeting pada pembelajaran kita kali ini ya. Hari ini sebelum Miss mulai, Miss mau buka dulu dengan panganjali umat terlebih dahulu ya. Apakah terlihat di layar anak-anak slideshow-nya? Lihat, Miss. terlihat. Kelihatan, Miss. Kelihatan. Oke. Nah, Miss buka dulu dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Jadi sebelum kita mempelajari pelajaran kita lebih lanjut, kita doa Saraswati Puja terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Ayo. Oke, baik, Miss tunjuk saja ya. Cleo, silahkan Cleo. Nanti Damar membaca artinya ya. Ya, Miss. Ya. Yang lain silakan tangannya di depan dada. Kita mulai. Silakan mulai Cleo. Om Saraswati Namostubhyam. Om Saraswati Namostubhyam. Waradekarmarupini. Waradekarmarupini. Widyarambam karishyami. Widyarambam karishyami. Siddhir bawa tume sada. Sidir bhagavato sada. Oke, silakan Damar baca artinya. Yang artinya adalah, ya Tuhan, dalam manifestasi Dewi Saraswati yang Maha Agung dan Maha Kuasa, semoga Engkau memancarkan kekuatan rohani, kecerdasan pikiran, dan lindungilah hamba selamanya, selama-lamanya. Baik, terima kasih Cleo dan Damar yang sudah membantu Miss Sugi untuk membacakan dan melantunkan doa Saraswati Puja. Nah, selanjutnya anak-anak, Miss mau absen terlebih dahulu. Madawa. Ya, Miss, hadir. Damar hadir, Gangga hadir. Miss juga cek di Google Form absensinya. Oke, jadi ada yang izin hari ini Diah ya tidak bisa join. Kemudian Gusta juga belum join. Eka juga belum join. Seradia juga belum. Ya kurang lebih ada 6 orang yang belum join. Mohon bantuan pada anak-anak atau wakil kelasnya untuk menginfokan teman-teman agar join pada pembelajaran Miss hari ini ya. Baik, terkait kehadiran demikian, Miss berharap anak-anak selalu aktif ya mengikuti pembelajaran tidak hanya agama saja, tapi juga pelajaran-pelajaran lainnya ya. Nah, selanjutnya Miss akan share, nah apa sih yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini ya. Jadi topik kita pada hari ini adalah penerapan budaya hidup bersih dan sehat melalui yoga asanas. Nah, tentunya anak-anak sudah pernah mendengar belum? Apa sih yoga itu atau pernah mendengar atau mungkin pernah mempraktekkan yoga? Ada yang mempraktekkan yoga? Belum. Ada yang belum? Hiroki sudah pernah? Belum, Miss. Belum, oke ya. Nah, untuk itu ya, Miss sampaikan terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran kita dengan budaya hidup sehat melalui yoga asanas ini. Yang pertama adalah anak-anak mampu menerapkan budaya hidup bersih dan sehat melalui yoga asanas. Kemudian mengetahui manfaat dari penerapan budaya hidup bersih dan sehat melalui yoga asanas. Ya. Oke, untuk itu anak-anak akan simak lebih dahulu video berikut ini. Apakah terlihat di layar anak-anak tentang videonya? Terlihat nggak?
Videonya nggak kelihatan. Oh, videonya tidak kelihatan. Oke, Miss stop screen dulu dan Miss ulang untuk share ya. Baik, terlihat? Oke, terlihat ya? Sudah, Miss. Ya. Sudah, Miss. Ya. Silakan anak-anak simak dengan baik, kemudian kalau ada pertanyaan nanti kita akan bahas pada reviewnya ya. Tubuh yang sehat dapat membantu menjaga sistem imun atau kekebalan tubuh dari ancaman berbagai macam penyakit. Banyak orang yang merasa tubuhnya sehat walafiat, namun ternyata masih saja terkena penyakit dengan mudah. Apa ya yang kurang? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya agar lebih memperkuat sistem imun tubuh dengan maksimal? Yang pertama adalah rutin berolahraga. Olahraga dengan rutin setiap harinya walaupun hanya sekedar jogging selama 15 hingga 30 menit dapat merangsang kinerja antibodi dan sel-sel darah putih. Sel darah putih itu sangat penting karena merupakan sel kekebalan tubuh yang melawan berbagai macam penyakit. Selain itu, olahraga juga membantu mengeluarkan bakteri dari paru-paru dan saluran pernapasan. Sangat membantu untuk mengurangi resiko terjangkit flu atau penyakit lainnya. Yang kedua adalah konsumsi makanan bergizi seimbang. Biasakanlah makan dengan jumlah gizi yang seimbang. 4 sehat, 5 sempurna. Jangan hanya makan daging saja, sayuran saja, atau jangan hanya makan buah saja. Tapi kombinasikan semuanya, daging, sayur, dan buah, agar menghasilkan gizi yang lengkap. Konsumsi makanan yang beraneka ragam akan menghasilkan sistem kekebalan tubuh yang lebih baik. Yang ketiga adalah kualitas istirahat yang cukup. Tidur malam adalah cara termudah untuk memperkuat sistem imun. Biasakanlah tidur selama 7 hingga 9 jam setiap harinya. Jadi alangkah baiknya berhenti untuk begadang. Mulai istirahatkan tubuh dengan tidur yang cukup. Harus diingat ya, bahwa tanpa tidur yang cukup, sistem kekebalan tubuh akan menurun, sehingga resiko terkena penyakit akan lebih besar. Yang keempat adalah mengendalikan stres. Stres adalah faktor terbesar yang dapat memperlemah sistem imun tubuh. Stres juga adalah awal dari terbukanya pintu masuk berbagai macam penyakit ke dalam tubuh. Jadi alangkah baiknya kelola stres dengan meluangkan waktu melakukan hobi, bersosialisasi, relaksasi, atau apapun untuk melakukan sesuatu yang dapat membuat stres menghilang. Jadi jangan berpikir terlalu banyak. Di bawah, santai saja. Yang kelima adalah menghindari rokok. Tidak perlu dijelaskan bahan-bahan kimia apa saja yang ada di dalam satu batang rokok. Merokok dapat mengurangi pembentukan sistem kekebalan tubuh, sehingga para perokok cenderung lebih mudah terkena penyakit. Intinya adalah, berhenti merokok, jauhi merokok, karena tidak ada hal yang positif dalam merokok. Agar terhindar dari segala macam penyakit. Kita akan berjumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih semuanya dan Oke, baik anak-anak. Nah, itu tadi ya, ada poin yang penting untuk anak-anak itu adalah ada 5 hal ya, yang tadi disampaikan. Oke, yang kita dapat kaitkan ya tentang materi kita, tentang budaya hidup sehat ya. Kira-kira siapa yang bisa untuk mereview ya, atau menceritakan kembali tentang video apa sih tadi itu kira-kira ya, atau kira-kira video tadi menceritakan apa ya, kalau kita kaitkan dengan materi kita pada hari ini, yaitu membahas yoga asanas. Siapa yang bisa? Satria? Cara menjaga imun tubuh. Oke. Cara Sita, menjaga imun sebentar tubuh. satu-satu dulu. Sita dulu. Bisa diulang, Sita? Cara menjaga imun tubuh. Ya, cara menjaga imun Cara tubuh. menjaga imun tubuh. Oke, Satria. Cara meningkatkan sistem imun tubuh. Ya, cara meningkatkan sistem imun tubuh. Terus ada lagi, Ayu. Cara memperkuat sistem imun tubuh.
Oke, cara memperkuat sistem imun tubuh. Oke, berarti dari video tadi menjelaskan tentang bagaimana kita menjaga imun tubuh, begitu ya? Ya. Iya, Mi. Ya. Ya, baik. Lanjut. Nah, apakah ada nilai penting yang disampaikan dalam video tadi? Tadi kan imun tubuh yang seperti apa gitu. Jasmani dan rohani. Oke, jasmani dan rohani bagus. Ada lain lagi? Menjaga pola makan. Menjaga pola makan bagus, Damar. Tadi kalau kita kaitkan dengan yoga asana tadi ada apa sih? Biar apa kita? Biar tidak apa? Olahraga rutin. Kenapa? Olahraga rutin. Oke, betul, Tasya. Kenapa kita harus olahraga rutin? Biar apa? Untuk Tidur yang teratur. Iya, tidur yang teratur. Tadi Satria mau ngomong apa? Sampaikan lagi pendapatnya. Hindari stres. Iya, hindari stres. Betul ya. Jadi, kita harus menghindari stres ya. Jika kita kaitkan dengan materi kita terkait budaya hidup sehat dengan yoga asana, bagaimanakah yang paling cocok ya? Tadi sudah dijawab. Apa tuh tadi Satria? Menghindari? Iya, menghindari stres. Oke, kita lihat ya. Penerapan budaya hidup bersih dan sehat dengan yoga asanas. Baik, ya, apakah itu yoga? Siapa yang tahu kira-kira yoga itu apa ya? Apa kira-kira yoga? Pengendalian gelombang pikiran. Iya, pengendalian gelombang pikiran. Bagus. Ada lagi? Yang lain? Hubungan Atman dengan Paramatman. Hubungan Atman dengan Paramatman. Wah, bagus sekali ya. Jadi lebih dalam lagi ya. Hebat. Ada yang lain lagi? Lagi satu orang? Bisa membantu Miss? Ada lagi? Kira-kira? Oke ya, kalau tidak ada, Miss lanjutkan. Nah, yoga ya berarti penyatuan ya yang berasal dari kata yuj ya yang artinya penyatuan dan berbahasa Sanskerta bermakna penyatuan dengan alam atau penyatuan dengan Sang Pencipta. Jadi penyatuan pikiran kita, gelombang pikiran kita dengan Pencipta, dengan alam semesta ini. Oke, lanjut. Nah, yoga juga digunakan sebagai salah satu ya pengobatan alternatif. Biasanya hal ini dilakukan dengan latihan pernafasan, olah tubuh, dan meditasi yang telah dikenal dan dipraktikkan selama lebih dari 5.000 tahun. Anak-anak pernah melihat orang-orang yang melakukan gerakan-gerakan yoga asanas misalkan di lapangan atau di televisi, pernah melihat tidak? Pernah. Pernah. Pernah di Bali TV. Pernah di Bali TV. Ada lagi di mana? Di mana kira-kira biasanya yang banyak orang-orang melakukan latihan yoga sebelum pandemi? Lapangan. Iya, di lapangan. Lapangan mana? Kalau Satria lihatnya di lapangan mana? Renon. Oke. Baik ya. Jadi kalau pandemi saat ini banyak atau lebih baik kita lakukan di rumah ya. Boleh anak-anak lihat nanti di YouTube dulu gimana sih cara yoga yang baik untuk pemula. Nah, ini salah satu gambar apa ini? Orang apa ini nih? Yoga. Iya, salah satu gambar gerakan yoga. Nah, jadi yoga di sini merupakan jalan utama dari berbagai jalan atau cara untuk kesehatan pikiran, kemudian juga badan, agar selalu dalam keadaan seimbang, harmoni, ya.
Kemudian kondisi rohani jasmani mengakibatkan kita tidak mudah terserang penyakit. Terlebih kondisi kita saat ini ya. Sangat yoga sangat tren sekali dengan kondisi saat ini, tapi dipraktekkan di rumah ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang mempraktekkan yoga ya, agar pikirannya, kemudian jasmaninya, fisiknya menjadi sehat. Oke. Nah, kira-kira ini kalau dalam ilustrasi gambar ini apa ya? Apakah bisa anak-anak menjelaskan? Ada body, kemudian soul, kemudian mind. Kira-kira ini tentang apa ya? Siapa yang bisa bantu? Hubungan antara Koneksi. jasmani dan rohani. Iya, keseimbangan, ada koneksi. Oke, jasmani dan rohani, betul ya. Jadi yoga asanas, nah, yang akan kita lakukan adalah atau yang akan disampaikan adalah gerakan yoga yang berhubungan dengan posisi tubuh. Nah, anak-anak bisa melihat tubuh anak-anak sekarang. Coba amati tubuhnya. Nah, oke, kemudian mengutamakan postur tubuh. Apakah postur tubuhnya baik? Nah, terpusat pada pernafasan, sadari nafas. Bernafas nggak dari hidung apa dari mulut? Nah, kan sekarang sudah menyadari dan konsentrasi. Apakah anak-anak konsentrasi? Nah, ketika Miss menyampaikan materi dan mendengarkan dengan baik, anak-anak sudah konsentrasi. Tetapi ketika Miss menyampaikan materi, anak-anak di sini hanya melihat saja, tapi pikirannya jauh. Nah, itu belum terpusat, belum terkonsentrasi, dan itu juga belum dikatakan yoga, ya. Ketika anak-anak fokus, ya, mengikuti, menyadari nafas dan konsentrasi saat belajar, anak-anak juga disebut dengan yoga, melakukan yoga, ya. Oke, nah, dilakukan dengan cara ini. Orang apa kira-kira, gambar apa ilustrasinya ini? Yoga. Iya, yoga dengan meditasi, ya, ada gerakannya juga. Baik, lanjut ya. Nah, kalau diperbesar seperti ini. Oke, kira-kira gambar apa ini? Dia memperlihatkan apa ini? Otot. Otot, oke. Artinya anak ini dalam kondisi apa dia? Sehat. Sehat. Iya, sehat. Berarti pada tubuh fisik, nah yoga adalah memberikan efek kesehatan, keseimbangan, kekuatan, dan vitalitas untuk tubuh kita. Ya. Kemudian, kalau ini, apa kira-kira? Pikiran. Iya, berpikir. Pikiran. Apa Tasya? Suaranya kecil? Ya. Otak. Otak. Tadi Sita apa? Ya, jadi pikiran, nah otak. Jadi berkaitan ya. Jadi pada pikiran ini yoga meningkatkan daya ingat. Ya, kalian mau nggak daya ingatnya terus berkembang, terus meningkat? Mau tidak? Jadi konsentrasi ya, Mau. bagus ya. Kemudian menajamkan tingkat intelektual. Jadi kemampuan pengetahuan kita akan semakin meningkat. Kemudian menyeimbangkan emosi sehingga membuat hidup lebih kaya dan bahagia. Kaya di sini artinya apa? Sejahtera. Ya, kita mampu mengontrol emosi kita. Jadi kita lebih seimbang, ya, tertata, ya. Jadi seperti itu. Dengan pikiran dengan pikiran yang tenang, maka kita akan menjadi ya orang yang lebih bijak. Nah, itulah yang dilakukan dengan yoga asanas, ya. Keseimbangan tadi. Kemudian yang ketiga. Nah, ini gambar apa kira-kira? Seperti ini dia. Mencirikan Tenang. Kenapa? Senang. Senang, oke. Senang, happy. Ini? Meditasi. Meditasi. Kalau udah meditasi menjadi apa? Tenang.
Tenang. Oke, kalau yang ini mengalami apa dia? Mengalami? Kira-kira mengalami apa? Koneksi spiritual. Iya, koneksi spiritual atau pencerahan. Bagus ya. Jadi dimaksudkan di sini adalah jiwa kita atau jiwa seseorang ya yang ada dalam tubuh kita. Dengan kita melakukan yoga, maka yoga ini akan membawa kita pada kesadaran nih, tenang, sadar. Kemudian mengalami konektivitas spiritual atau yang namanya pencerahan, dan ini adalah senang atau kebebasan, bebas kita ya, seperti itu dimaksudkan. Baik, nah sekarang kita akan masuk pada tahap yoga asanas dengan Surya Namaskara ya. Jadi yang pertama, kira-kira ya, apakah pernah mempraktekkan gerakan Surya Namaskara? Belum. Belum pernah. Oke, ada yang belum. Baik. Nah, ini adalah gerakan atau gambar dari apa, anak-anak? Surya Namaskara. Iya, gerakan 12 gerakan Surya Namaskara. Coba dihitung apakah sudah 12? Sudah. Sudah ya. Kira-kira dengan ilustrasi gambar ini apakah anak-anak bisa mempraktekkan di rumah? Bisa? Mungkin. Mungkin. Bisa, bagus ya. Damar bisa ya. Miss akan tunggu video anak-anak nanti ya. Ya, baik. Nah, Surya Namaskara merupakan bentuk dari rangkaian pose pemanasan dan yoga asanas yang intens. Jadi pose gerakan-gerakan ya pemanasan ya yang rutin kita lakukan ya, yang rutin seseorang lakukan. Rangkaian gerakannya ini terdiri 12 postur yang seperti tadi anak lihat gambarnya ya. 12 postur ini diartikan seperti kita melakukan 288 yoga asana. Jadi banyak kan yoga asana tuh banyak sekali gerakan-gerakan. Tetapi kalau anak-anak melakukan 12 gerakan postur dari Surya Namaskara, itu sama seperti halnya anak-anak melakukan 288 yoga asana lainnya ya. Yang kuat ya selama kurang lebih ya 12 hingga 15 menit. Kalau anak-anak sudah melakukan 12 sampai 15 menit, berarti anak-anak sudah melakukan 288 yoga asana. Ya, luar biasa ya. Oke, baik, Miss lanjutkan lagi. Nah, gerakan ini atau tadi Surya Namaskara tadi yang anak-anak lihat gambarnya, biasanya dilakukan kapan, Miss? Pagi dan sore hari, sambil kita menghadap ke matahari. Ya, mohon atau hormat pada dewa matahari atau dewa surya. Ya, sebagai latihan pemanasan untuk mengaktifkan dan menyeimbangkan energi ya di cakra solar plexus atau bagian pada belakang cakra-cakra yang ada dalam tubuh kita. Ya, jadi itu diaktifkan sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat. Ya, kemudian berlatih gerakan yoga yang intens atau rutin dan kuat ya memiliki dampak yang luar biasa pada apa? Pada perut anak-anak yang biasanya perutnya besar, agak buncit. Ini ya harus rutin nih lakukan gerakan yoga. Nih, kemudian hati, jantung, usus, dada, tenggorokan, dan kaki, yang artinya seluruh tubuh ya dari kepala kita sampai kaki ini kita akan rasakan manfaatnya. Percaya deh ya, karena mungkin anak sudah pernah sering melihat Miss ya ketika kita sudah offline atau kita di sekolah Miss sering praktek yoga, anak-anak melihat bagaimana ya
cara yoga ya, dalam ekstra yoga ya. Baik, sekarang akan Miss perkenalkan dulu lebih jelas nama-nama gerakan Surya Namaskara ya. Jadi pada yoga asanas dalam materi ini Miss hanya mengambil gerakan Surya Namaskara saja untuk anak-anak bisa praktekkan di rumah ya. Ini sebagai penerapan budaya hidup sehat dalam Ayurveda atau dalam kitab suci Weda. Nah, yang pertama ini namanya apa kira-kira? Ya, Pranamasana. Jadi posisi berdoa ya. Miss coba agak berdiri sedikit. Jadi anak-anak berdiri seperti ini. Ya, Pranamasana. Oke, posisi berdoa. Kemudian yang kedua, ada ketika sudah begini ya, tangannya begini langsung dibawa ke belakang atau ke atas ya. Set, anak-anak bisa melihat jari anak-anak di belakang ya. Seperti ilustrasi gambar ini ya, lihat. Ini disebut juga dengan Hasta Uttanasana ya. Mohon diperhatikan karena anak-anak akan praktek nanti ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah gerakan pada Hastanasana. Jadi setelah tangan di atas ya, juntaikan, kemudian turun pelan sampai tangannya itu diletakkan di samping kaki seperti halnya gambar ini, dan kalau bisa anak-anak bisa mencium lututnya. Kalau belum jangan dipaksakan dulu ya. Gerakan yoga tidak harus memaksa. Kita akan lakukan step by step atau secara bertahap. Ya, karena ini adalah untuk kesehatan tubuh, bukan menyakiti tubuh ya. Oke. Kemudian yang keempat, setelah mencium lutut, anggap tadi sebagai gerakan mencium lutut ya. Selanjutnya adalah Aswa Sancalanasana yang disebut juga dengan sikap menunggang kuda. Nah, jadi posisi ini sangat bagus bagi anak-anak yang mengalami masalah tulang belakang, ini bagus ya. Nih. Kemudian yang kelima, ini adalah sikap gunung yang disebut juga dengan Parwatasana. Nih ya. Jadi menguatkan otot kaki nih di sini ya. Dan juga bagian leher ya. Selain itu bisa juga mengosongkan perut, membersihkan pencernaan di sini ya. Kemudian setelah kita sikap gunung, dorong badan ya ke depan dengan disebut juga dengan di sini adalah Astanga Namaskara atau Miss sering sampaikan kepada anak-anak yang ikut ekstra yoga, ini adalah sikap menghormat pada bumi atau Ibu Pertiwi ya. Kemudian selanjutnya ya, gerakan ini adalah yang disebut juga dengan Bhujanggasana atau sering disebut dengan sikap kobra. Ini gerakan ke-7 ya. Kemudian pada gerakan ke-8 kembali lagi pada sikap Parwatasana atau sikap gunung ya. Kemudian lanjut lagi, kembali lagi setelah gunung, kebalikannya ya, Aswa Sancalanasana, sikap menunggang kuda. Kemudian lagi kembali ke posisi awal tadi ya, cuman dia diundur ya, seperti itu. Kemudian sikap ini adalah seharusnya dari setelah tadi sikap Aswa Sancalasana, kemudian dilanjutkan dengan sikap pada Hastanasana, ini yang ke-10. Yang ke-11 ini adalah kembali pada tangan ke atas setelah mencium lutut, Hasta Uttanasana. Dan yang ke-12 kembali pada posisi berdoa. Oke, seperti itu. Kira-kira anak-anak bisa mempraktekkan di rumah? Bisa? Bisa. Bisa. Oke, coba Miss mau minta dulu ya. Di sini yang pernah Miss lihat, coba, oke, Damar, coba berdiri Damar. Ya, coba Damar bisa nggak melakukan bajunya yang benar dulu, ya, masukin dulu bajunya, ya. Dulu kan pernah Damar ikut ya, kalau tidak salah mau ikut apa ya? Oh siapa ya? Radea kalau tidak salah itu.
Tapi dia tidak hadir sama Pras nih. Pras belum join. Ya, siap. Kan saya, Miss. Oh, bukan ya. Oke, Damar coba lakukan ini dulu. Miss mau lihat bisa nggak ya, Damar? Oke, boleh deh karena nanti akan diangkat kan bajunya akan ini. Coba lakukan sikap pertama. Nih, Miss ulang lagi nih. Mana dia? Sikap pertama. Ini yang Damar bisa ngeliat kan? Oke, ini. Oh, sorry. Nah, ini dulu. Posisi berdoa, tegak. Oke, coba menyamping Damar, bisa mau lihat. Biar teman-teman yang lain. Nah, menyamping. Oke. Kemudian sekarang hasta uttanasana. Coba tarik nafasnya, angkat kedua tangannya. Angkat. Iya, good. Lihat tangannya di belakang. Oke. Ya, bagus. Tahan nafasnya dulu. Udah kuat? Nah. Lanjut sekarang hembuskan nafas pada hastanasana. Turun. Ya, coba bisa nggak ya mencium lutut? Sepertinya belum bisa. Oke, latihan ya. Baik, terima kasih Damar. Miss pakai uji coba dulu. Pemanasan, Miss. Kram semua. Panas. Kram ya, belum pemanasan ya? Enggak. Ya, jadi usahakan anak-anak sebelum anak-anak nanti mempraktekkan gerakan-gerakan apapun atau olahraga apapun nanti biasakan pemanasan dulu ya. Kalau yoga itu pemanasannya dengan pranayama dulu, ya pengaturan nafas, kemudian ada gerakan-gerakan tangan yang sederhana, kemudian ada gerakan-gerakan kaki dan memutar kepala ya sesuai dengan aturan nafas ya. Nah, setelah itu baru kita bisa lakukan Surya Namaskara. Dan dijamin ya anak-anak pasti akan mendapatkan manfaat kesehatannya. Ya, satu lagi deh, tadi kan cowok, coba sekarang perempuan. Sita bisa ya? Mana Sita ya? Adakah Sita di sini? Apa sudah leave? Oke, ya baik, karena waktu ya, cukup satu saja. Oh, Sita ada sebenarnya, mana dia? Oke ya, jadi ingat 12 gerakan yang kalau dari 1 sampai 12 ya, 1 sampai 12 itu baru setengah putaran. Kalau kita mulai dari kaki kiri atau mulai dari kaki kanan, kalau Miss biasanya sih dari kaki kanan ya, yang di depan duluan pada saat sikap aswasancalasana ya. Jadi nanti itu baru setengah putaran. Satu putaran itu adalah 24 gerakan. Ya, jadi anak-anak harus bisa menyeimbangkan gerakan tersebut. Kalau dimulai dari kaki kanan nanti akan dilanjutkan lagi dengan kaki kiri. Begitu juga dengan kebalikan. Kalau kita memutar leher kiri, anak-anak harus membalikkan lagi dengan memutar leher kanan. Jadi keseimbangan, ingat yoga ini keseimbangan antara kiri kanan itu harus sama, seimbang. Begitu juga antara pikiran, tubuh, dan juga jiwa kita harus seimbang. Seperti itu ya. Oke. Lanjut. Nah, kira-kira setelah anak-anak tadi sudah Miss sampaikan sedikit ya mengenai beberapa Surya Namaskara ya. Apa saja sih manfaat Surya Namaskara? Kira-kira setelah anak-anak tadi melihat gambar-gambarnya, gerakan-gerakannya, terlebih tadi Damar sudah mempraktekkan. Kira-kira ya, apa saja sih manfaat Surya Namaskara? Siapa yang bisa bantu Miss? Meningkatkan konsentrasi. Iya, meningkatkan konsentrasi. Betul. Ada lagi? Ada lagi? Meningkatkan imun tubuh. Ya, meningkatkan imun tubuh itu ya, bagus itu. Pasti itu ya. Kemudian ada lagi. Coba Miss mau dengar lagi satu. Kania? Mendamaikan pikiran. Mendamaikan pikiran. Ya, betul. Pikiran, hati itu jadi damai, tenang ya.
Karena nanti selesai melakukan kegiatan aktivitas yoga asanas atau surya namaskara, nanti akan diakhiri dalam rangkaian yoga asanas ini dengan meditasi. Sehingga kita menjadi tenang, damai, ya, tidak stres lagi, seperti itu, ya. Oke, baik. Nah, sekarang Miss sampaikan satu persatu secara umumnya, ya. Jadi dengan kita melakukan surya namaskara, anak-anak akan mampu meningkatkan, ya, sirkulasi darah dalam tubuh. Jadi gerakan-gerakan yang kita lakukan dengan surya namaskara, ya, jadi akan mampu meningkatkan sirkulasi darah pada tubuh. Itu sudah pasti. Yang biasanya sering sakit kepala, coba deh lakukan gerakan surya namaskara yang tadi mencium lutut. Nah, itu kan jarang sekali kita lakukan karena biasanya kita hanya duduk begini aja kan. Jadi antara jantung kita selalu lebih tinggi daripada lebih, ya, dari kepala, ya. Jadi posisi jantung kita tidak pernah di atas kepala kita, pasti lebih rendah dari kepala kita. Coba sesekali anak-anak tadi lakukan gerakan pada hastanasana tadi, ya. Gerakan tadi yang ketiga mencium lutut. Itu akan rasakan aliran darahnya itu akan ke kepala. Itu akan mampu, ya, melakukan atau sirkulasi darah lebih bagus. Oke. Kemudian menguatkan tulang belakang, sudah pasti. Tadi pada saat aswasancalasana, sikap menunggang kuda, kemudian sikap bujanggasana atau kobra, itu sangat bagus menguatkan tulang belakang kita. Ya. Terlebih parwatasana sikap gunung tadi, ya. Kemudian selain menguatkan tulang belakang, apalagi mengurangi berat badan. Nah, di sini yang ingin mengurangi berat badan, monggo silahkan praktek yoga surya namaskara, ya. Minimal untuk mengurangi lemak di perut lah, ya. Oke, kemudian membuat siklus, ya, pada perempuan nih yang sering datang bulan yang tidak lancar. Nah, ini akan membuat siklus menstruasi teratur atau dalam bulannya teratur, sehingga jarang mengalami yang namanya sakit perut atau apalagi pusing. Nah, ini biasanya yang perempuan-perempuan atau cewek-cewek. Nah, sering ketika mau datang bulan pasti akan mengalami sakit perut dan sakit kepala biasanya, ya. Secara umumnya Miss lihat, ya. Dan ketika kita melakukan gerakan yoga ini, nyaris, ya, Miss sendiri merasakan manfaatnya. Ketika datang bulan tidak akan mengalami sakit yang begitu wow gitu, ya. Jadi hanya biasalah, sakit biasa seperti itu, ya. Oke, kemudian ini harusnya kelima, ya. Baik untuk kulit dan rambut. Nah, bagi yang ingin kulitnya lebih cerah lagi, ya, kemudian rambutnya lebih bagus, ya, silakan lakukan yoga, gerakan-gerakan yoga khususnya surya namaskara. Kenapa? Karena kelenjar keringat kita ini akan lebih keluarnya itu lebih teratur, bagus, ya, dan akan memberikan efek yang baik pada rambut kita, karena kan keringat keluarnya dari pori-pori, ya. Nah, di kepala kita, kemudian tangan kita, kaki, ya. Jadi sangat bagus sekali untuk memberikan efek, setidaknya memancarkan inner beauty yang ada dalam diri kita, ya. Kecantikan dari dalam, seperti itu. Kemudian obat anti cemas dan menenangkan, seperti yang disampaikan oleh Kania tadi, menenangkan hati. Jangan takut, misalkan anak-anak baru dapat nilai kecil, don't worry. Anak-anak masih punya kesempatan untuk belajar lagi. Jadi tenang menghadapinya, ya. Kemudian misalkan lagi patah hati, ya, lagi patah hati dengan hal apapun, ya. Anak-anak lebih damai, suka berdamai dengan diri. Jadi kalau kita sering melakukan surya namaskara, contohnya, ya, atau gerakan yoga lainnya. Oke. Dari sini, ya, ada 6 secara umum manfaat surya namaskara. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin disampaikan? Gak ada, yakin. Nggak mau bertanya sama Miss. Paham, ya? Astungkara. Astungkara. Oke, Miss coba mau cek
Madafa ada mau disampaikan sama Miss? Enggak, Miss. Paham ya? Paham. Terus Satria biasanya suka bertanya. Satria ada mau ditanyain nggak sama Miss? Enggak, Miss, udah jelas. Jelas ya? Yang lainnya jelas? Jelas. Jelas, Miss, jelas. Oh, baik ya. Nah, berarti kalau memang tidak ada pertanyaan, nah sekarang Miss akan ya mohon dibantu. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ya. Siapa yang bisa membantu Miss untuk memberikan kesimpulan pada materi kita hari ini? Saya Miss bisa. Siapa Boleh? itu? Tasya. Iya, saya. Ya, silahkan Tasya. Yoga tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, melainkan yoga juga salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Sang Yang Widi. Iya, bagus sekali ya. Beri aplaus dong buat Nasya yang sudah memberikan kesimpulan pada hari ini. Ya, jadi yoga tidak hanya untuk kesehatan, juga memberikan keseimbangan pikiran dan juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, ada yang lain lagi? Oke, yang cowok sekarang. Siapa? Ada yang mau bantu? Yang cowok-cowoknya nih. Wis tunjuk ya. Malu-malu nih. Oke, Satria coba. Bagaimana cara menjaga kesehatan jasmani dan rohani dengan gerakan yoga namaskara? Iya, cara menjaga kesehatan jasmani dan rohani dengan gerakan yoga Surya Namaskara. Oke, betul ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Satria dan Tasya yang sudah membantu Miss untuk menyimpulkan. Dan di sini Miss juga akan tarik apa yang anak-anak sampaikan tadi, bahwa budaya hidup bersih dan sehat dengan melalui yoga. Dan terakhir dalam ajaran agama Hindu yaitu berwujudnya Moksartam Jagat Hita Yaca Iti Dharma. Jadi dengan kita melakukan yoga, tadi disampaikan oleh Tasya, akan mendekatkan diri dengan Tuhan. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, maka tujuan kita yang utama itu adalah terwujudnya Moksartam Jagat Hita Yaca Iti Dharma. Jadi kebahagiaan yang kekal abadi. Oke, kemudian disampaikan juga, jadi dengan kita menyeimbangkan pikiran, kemudian badan, kesehatan kita dan rohani kita, maka kita lakukan dengan mempraktikkan berbagai macam gerakan yoga asanas seperti yang disampaikan oleh Satria tadi ya, bahwa Surya Namaskara itu merupakan penerapan untuk menjaga kesehatan, kebugaran jasmani dan kesegaran rohani. Jadi keseimbangan tadi ya, body, mind, and soul ya. Oke. Terima kasih anak-anak. Demikian yang dapat Miss simpulkan pada pembelajaran kita hari ini. Dan Miss berikan quotes ya, bahwa kesehatan bukan segalanya ya, namun segalanya akan tiada arti jika tidak sehat ya. Oke, baik. Miss akan berikan penilaian. Jadi selesai ini anak-anak silakan nanti cek Google Classroom ya, bahwa akan ada soal penugasan ya. Anak-anak silakan nanti cek di Google Classroom-nya ya. Kemudian untuk prakteknya atau nilai keterampilannya, anak-anak Miss persilakan untuk membuat video gerakan Surya Namaskara ya, yang tadi ya. Itu satu putaran ya, berarti 24 gerakan ya. Jadi 12 tadi, kemudian diulang lagi. Kalau misalkan kaki kiri duluan, berarti nanti yang 12 lagi kaki kanan duluan. Kaki kanan lagi dilanjutkan ya. Videonya ini dikumpul minggu depan ya. Bisa kira-kira? Kan sudah berakhir materi kita. Bisa ya? Ya, boleh anak-anak edit, boleh anak-anak isi musik, isi backsoundnya boleh, sekreatif anak-anak ya.
Dan video ini anak-anak kumpul di emailnya Miss ya. Nanti Miss akan share emailnya Miss untuk mempermudah pengecekan. Selain tugasnya Miss share di Google Classroom ya. Oke, ada pertanyaan terkait penugasan? Tidak. Ya? Oke. Tidak. Baik, kalau tidak ada, Miss tutup pertemuan kita pada hari ini dengan menghaturkan para mesanti, tapi sebelumnya kita doa purnam dulu. Silakan, ya tangan anak-anak di depan dada. Silakan di on kameranya, silakan di on juga suaranya. Ikuti setelah Miss. Oke. Om Purnam Ada Purnam Idam. Mulai. Om Purnam Ada Purnam Idam. Purnat Purnamudacate. Purnat Purnam Udacate. Purnasya Purnamadaya. Purnasya Purnamadasya. Purnam Eva Vasishate. Purnam Eva Vasishyate. Ya Tuhan, ide saya yang dewasa, sempurnakanlah pengetahuan kami pada hari ini, dan apa yang tidak sempurna dan tidak tersucikan, maka sucikanlah pengetahuan kami pada hari ini. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Oke. Terima kasih anak-anak untuk minggu depan. Karena materi kita sudah habis, maka minggu depan akan Miss share penilaian hariannya ya. Soalnya cukup 10 saja ya, pilihan ganda. Oke? Sampai jumpa. Selamat melakukan aktivitas lainnya. Ya, silakan dikerjakan tugas-tugas yang belum. Ingat, keluar rumah selalu menggunakan masker. Bawa hand sanitizer-nya ya, cuci tangan ya. Oke, thank you. Bye bye, see you. Thank you. Ya, bye bye. Bye, Miss. Makasih, Miss. Sama-sama, Hiroki.